Ketemu lagi dengan Ibu Dwi pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 3. Tahukah kamu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Indonesia memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman di berbagai bidang. Keragaman suku bangsa, bahasa, agama, mata pencarian, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Letak negara. Pada letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografisnya, Indonesia diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negara. Pedagang yang singgah membawa budaya dari negara asalnya. Selanjutnya, kebudayaan pendatang berbaur dengan budaya masyarakat Indonesia sehingga tercipta budaya baru. Kedua, bentuk negara. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.491. Penduduk yang menempati suatu pulau mempunyai budaya sendiri. Bahkan, dalam satu pulau terdapat beberapa budaya. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara yang kaya akan kebudayaan. Yang ketiga, kondisi fisik dan sosial suatu wilayah. Kondisi fisik wilayah Indonesia sangat beragam. Indonesia memiliki luas kurang lebih 1.905 juta kilometer persegi dengan luas perairan 3.257.483 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 270.203.917 jiwa. Perbedaan tersebut menyebabkan keragaman dalam banyak aspek, misalnya mata pencarian. Mayoritas penduduk di wilayah pesisir bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, penduduk di daerah pegunungan bekerja sebagai petani. Masyarakat kota dan masyarakat desa memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat desa masih memegang teguh adat dan istiadat kebudayaan. Sementara itu, masyarakat kota mulai meninggalkan budaya tradisional karena adanya modernisasi.
Transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perkembangan budaya di suatu wilayah. Wilayah dengan sarana transportasi dan komunikasi yang baik akan lebih mudah berinteraksi dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya kebudayaan baru, sehingga kebudayaan di wilayah tersebut lebih beragam. Kelima, sikap masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan akan lebih mudah menerima sesuatu yang baru. Kenyataan ini menyebabkan kebudayaan menjadi beragam. Sebaliknya, masyarakat yang tertutup terhadap perubahan cenderung menutup diri terhadap hal-hal yang baru. Keberagaman suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa adalah kelompok etnik yang mendiami suatu kawasan karena kesamaan garis keturunan. Kesamaan suku bangsa ditandai dengan satu kebudayaan, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Persebaran suku bangsa di Indonesia diakibatkan adanya perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan adanya saling mempengaruhi antar suku. Untuk memperdalam pengetahuanmu tentang suku bangsa di Indonesia, silakan browsing suku apa saja yang terdapat di Indonesia. Contohnya, di Provinsi Aceh terdapat suku bangsa Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayo Luas, Singkil, Simeulu, dan Aneuk. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, suku bangsanya adalah Jawa. Di DKI Jakarta, suku bangsanya adalah Betawi. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang unik, meliputi bahasa daerah, tari tradisional, kesenian daerah, dan adat istiadat. Keragaman sosial budaya, termasuk suku bangsa, perlu disikapi dengan saling bertoleransi, agar tercipta persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Akan tetapi, jika keragaman suku bangsa tidak mampu dikelola dengan baik, akan menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Kamu, sebagai seorang pelajar, dapat berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dengan menghargai perbedaan di antara teman-temanmu. Demikian pelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi.